Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita, selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan masuk pada materi perkuliahan tindak pidana korupsi. Adapun yang saya akan jelaskan pada hari ini terkait dengan materi dasar dalam penyuluhan anti korupsi. Kita sering sekali mendengar istilah korupsi, lalu apa itu sebenarnya korupsi? Secara singkat, pengertian korupsi itu merupakan sesuatu yang busuk, palsu, atau tindakan curang, atau tindakan ketidakjujuran yang berkaitan dengan suap menyuap. Jadi, korupsi itu merupakan sebuah perbuatan yang terkait dengan suap menyuap. Lalu, apa faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi? Ada beberapa hal mengapa orang melakukan korupsi. Yang pertama terkait dengan integritas orang tersebut yang tidak tidak memiliki komitmen, ya. Lalu seterusnya adalah karena faktor kesempatan. Jadi ketika seseorang ditempatkan di sebuah jabatan lalu dia melakukan korupsi. Ada juga terkait dengan keserakahan, karena padahal gajinya sudah tinggi, kesejahteraannya sudah sangat cukup, tetapi masih kurang saja. Ya memang sifat dasar manusia adalah tetap merasa kurang. Lalu yang ketiga terkait dengan dasar dari tindak pidana korupsi itu. Beberapa aturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada juga Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang ini sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada juga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir terkait dengan seperti apa cara pemberantasan korupsi itu. Ada 3 cara. Pertama yaitu dengan upaya represif, lalu kemudian dengan perbaikan sistem, dan terakhir melalui edukasi dan kampanye yang dilakukan. Baik, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Beberapa nilai anti korupsi yang bisa kita pegang terkait dengan kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Saat ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Baik Pak, izin bertanya. Ya. Saya Alfa, izin bertanya terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial pandemi COVID-19. Dalam hal ini apakah bisa diterapkan terhadap pasal 2 ayat 2 untuk penjatuhan pidana mati, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Di dalam pasal 2 ayat 2 itu memang diatur terkait dengan melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu yang dimaksud pertama adalah dalam masa bencana alam. Lalu kemudian ketika masa negara sedang dalam krisis moneter, ya. Dan terakhir terkait dengan pengulangan atau diulang kembali. Nah, memang apa yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial itu mengkorupsikan atau menggerus uang negara pada saat sedang bencana non-alam seperti ini. Namun yang kita sayangkan sebenarnya KPK bisa saja menerapkan pasal 2 ayat 2 itu asal mereka memiliki bukti. Sayangnya KPK malah menjerat dengan pasal gratifikasi atau pasal 12. Nah, tetapi ya memang kembali ke pembuktiannya. Jadi memang di dalam hukum pidana juga kita mengenal presumption of innocence, bahwa azas praduga tak bersalah. Tetap kita menganggap seseorang itu memiliki hak juga, namun kembali dalam pembuktian seperti apa. Demikian. Masih ada pertanyaan satu lagi? Silakan.
Baik, kalau tidak ada, kita akan selesaikan perkuliahan hari ini. Terakhir dari saya, bahwa mulai saat ini, dimulai dari diri sendiri, bahwa tanamkanlah sifat atau prinsip anti korupsi itu. Jangan pikirkan bahwa korupsi itu harus mengkorupsi uang negara, tidak. Tetapi mulai dari disiplin diri sendiri, itu merupakan awal dari tindakan anti korupsi yang kita lakukan. Demikian perkuliahan hari ini, perkuliahan tindak pidana korupsi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat siang.